السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian tafsir yang ringkas, Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullah, masih pada ayat Allah Subhanahu wa taala yang ke-170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi' ma alfayna alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Kata Allah, dan kalau dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka niscaya akan menjawab, bahkan kami akan mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami, bapak-bapak kami. Kata Allah, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka akan ikut juga walaupun bapak-bapak mereka adalah orang-orang yang tidak berakal dan tidak mengikuti hidayah, tidak mengikuti petunjuk? Khonibirina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Allah kisahkan tentang mereka yang mengikuti langkah-langkah syaitan, yang bergabung bersama hizbus syaitan. Mereka jika dikatakan ikutlah apa yang Allah turunkan, ikutilah ayat-ayat Allah, mereka mengatakan tapi nenek moyang kami sejak dulu demikian. Mereka melawannya dengan taklid. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa'a summun bukmun umyun
fahum la ya'qilun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, permisalan orang-orang kafir itu seperti binatang ternak yang tidak mendengar kecuali suara panggilan, seruan, tapi nggak tahu apa maknanya. Summun bukmun umyun, mereka buta, bisu, tuli, dan mereka tidak berakal. Tuli, bisu, dan buta. Kata Syekh Sa'di, makna ayat ini bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana mereka tidak mau mengikuti apa yang dibawa oleh para rasul dan mereka menentangnya dengan taklid, bal nattabi' ma alfaina alaihi aba'ana, bahkan kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami, kata mereka. Maka ulima min dalik annahum ghairu qabilin lil haqq. Dari sini kita tahu bahwa mereka ini tidak menerima kebenaran. Wala mustajibina lahu, dan tidak mau menyambut ajakan Rasulullah SAW. Bal kana ma'luman likulli ahad annahum lan yazulu an inadihim. Bahkan sudah diketahui oleh setiap orang bahwa mereka tidak akan bergeser dari penentangan mereka, nggak akan berubah dari keadaan mereka inad, menentang. Maka Allah kabarkan tentang orang-orang ini, anna mathaluhum inda du'a'id da'i, bahwa permisalan mereka ketika diajak oleh juru dakwah para rasul dan para pewaris para rasul, diajak kepada iman, mereka kamatsalil bahaim, permisalan mereka seperti binatang ternak, allati yan'iqu laha ra'iha, yang ketika diseru oleh penggembalanya, walaysa laha ilmun, maka binatang-binatang ternak tadi tidak memiliki ilmu. Ini penggembala ngomong apa, dia nggak tahu, nggak ngerti. Qala, kata Syekh Sa'di selanjutnya, laisa laha ilmun bima yaqulu ra'iha, tidak memiliki ilmu tentang apa yang dimaksud oleh si penggembala. Dikatakan stop, berhenti. Sapi yang nggak ngerti. Demikian pula kambing-kambingnya, demikian pula binatang ternaknya. Dikatakan jalan, belok kiri. Apakah mereka paham? Gak akan paham. Fahum yasma'una mujarradu saut. Binatang ternak itu hanya mendengar suara. Ada suara, tapi apa maksudnya gak ngerti. Ada suara, tapi nyuruh apa dia nggak tahu. Itu binatang ternak. Mujarradus saut, mereka mendengar tapi hanya suara. Mereka tidak memahami apa yang terkandung di dalam ucapan itu. Alladzi taqumu bihi alaihimul hujjah, yang akan tegak atas mereka hujjah. Orang-orang kafir pun sama. Dikatakan aminu billahi wa rusulih, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ingatlah akan ada hari akhir, yaumul hisab, hari perhitungan. Mereka nggak mengerti orang ini ngomong apa. Padahal ucapan-ucapan tersebut akan menjadi hujjah alaihim, akan menjadi hujjah atas mereka. Bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Hujjah atas mereka. Alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan?
mereka sudah tidak memiliki alasan lagi. Karena mereka tahu, telah datang memberi peringatan. Bala, qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Iya, memang telah datang kepada kami pemberi peringatan, tapi kami mendustakan. Mereka terhadap panggilan-panggilan tersebut seperti binatang ternak ketika diseru oleh penggembalanya. Ketika diseru dengan berbagai macam seruan, binatang ternak itu nggak paham ini ngomong apa orang ini. Menjerit lagi, mereka ke kanan, salah. Menjerit lagi, mereka ke kiri, salah juga. Sampai dicambuk, baru paham. Oh ternyata saya nggak boleh untuk bergerak. Saya harus diam. Itu sapi, kambing dan sejenisnya. Qala, dikatakan oleh Syekh Sa'di selanjutnya, rahimahullah, walakinnahum la yafqahunahu fiqhan yanfa'uhum. Tetapi mereka tidak memahaminya dengan fikih yang mereka bermanfaat dengannya. Tidak. Artinya tidak bisa memahami dengan pemahaman yang bermanfaat buat mereka. Falihada kanu summan. Oleh karena itu mereka sum. Tidak mendengar. Artinya tidak mendengar kebenaran dengan pendengaran paham. Tidak mendengar dengan pendengaran yang memahami. Fahma qabulin. Tidak memahami dengan pemahaman yang menerima. Ada yang mendengar suara-suara saja, tapi tidak memahami. Ada yang mendengar, memahami, tapi nggak peduli. Ini sama, sejenis. Sejenis dengan bahaim, binatang-binatang ternak. Kadang tidak paham sama sekali. Kadang paham, tapi nggak peduli. Ini orang ngomong apa nggak peduli. Demikian pula matanya umyan, buta. La yanzurun nadhara tibarin. Tidak bisa memandang dengan pandangan yang mengambil pelajaran. Tidak bisa melihat dengan penglihatan yang mengambil pelajaran. Bukman, juga bisu. Fala yantiquna bima fihi khairun lahum. Bisu, tidak mengucapkan dengan sesuatu yang bermanfaat buat mereka. Sapi dari dulu sampai sekarang, sekolah nggak sekolah, tetap ngomongnya ya kayak gitu. Suaranya sama. Iya kan? Kambing juga sama. Mengembik dari dulu sampai sekarang. Sapi juga demikian, dari kecil sampai tua. Maka Allah samakan. Mathaluhum kamathali alladhi yad'iqu bima la yasma' illa du'aan wa nida'a. Mereka itu orang-orang kafir itu seperti binatang ternak yang diseru dengan suara-suara, dengan kata, dengan kalimat. Mereka nggak mendengar kecuali ada suara. Tapi apa maksudnya, apa maknanya, mereka nggak ngerti. Mereka tidak mendengar dengan pendengaran yang memahami. Mereka tidak melihat dengan penglihatan yang bermanfaat. Mereka juga tidak berbicara dengan sesuatu yang yanfa', yang bermanfaat buat mereka, tidak. Jawab juga enggak. Iya atau enggak. Iya saya taati. Iya saya enggan. Tidak menjawab. Sama saja. Nurut juga melengguh. Tidak nurut juga melengguh. Kambing juga paham mengembik, enggak paham juga mengembik. Baik. Isal faidah. Subhanallah. Permisalan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka orang-orang kafir yang diajak kepada Allah, diajak untuk bertauhid, diajak untuk beribadah, menghambakan diri kepada Allah, tidak peduli, seperti binatang ternak, tidak memahami, tidak peduli dengan ucapan-ucapan penggembalanya.
Dan masih ada yang keempat, la ya'qilun, tidak berakal. Atau tidak menggunakan akalnya. Ada tapi nggak dipakai. As-sabab al-mujib lidzalika kullih annahu laysa lahum 'aqlun sahih. Penyebabnya, kenapa tidak mendengar dengan pendengaran yang memahami? Kenapa tidak mendengar dengan pemahaman yang bermanfaat? Kenapa tidak mau melihat dengan penglihatan yang bermanfaat? Karena satu hal, laisa lakum aqlun sahih, tidak memiliki akal yang lurus, yang sahih, akal yang sehat, atau tidak mau menggunakan akalnya sebagaimana mestinya. Akalnya tidak pernah digunakan dengan baik. Balhum asfahas sufaha, bahkan mereka menjadi sebodoh-bodoh orang bodoh. Wa ajhalal juhala, menjadi sebodoh-bodoh orang yang bodoh. Sesafih-safih orang yang safih, yang dungu. Fahal yastaribul aqil, apakah seorang yang berakal masih ragu? Kalau ada orang yang diajak kepada kebaikan, diajak untuk menolak kejelekan, dilarang untuk masuk ke dalam siksaan, diperintah dengan sesuatu yang bermanfaat baginya, yang akan membahagiakannya, yang akan memenangkannya, yang akan memberikan nikmat kepadanya selama-lamanya, kemudian tidak mau. Apakah ragu orang yang berakal bahwa orang ini orang jahil? Apakah yasteribul aqil, apakah orang yang berakal ragu bahwa orang ini orang yang dungu? Diajak untuk sesuatu yang membuat kebaikan buat dia di dunia dan di akhirat, tidak mau. Diajak ke surga yang kebahagiaannya, kenikmatannya selama-lamanya khalidina fiha. Diajak untuk selamat dari api neraka. Diajak untuk menjalani jalan yang selamat, menghindari jalan yang celaka. Kok tidak mau? Bagaimana orang ini? Kok nggak mau diajak untuk menyelamatkan dirinya? Akil atau jahil? Jahil, ghairu aqil, tidak berakal dia. Dan la yastarib, tidak akan ragu orang yang berakal bahwa orang ini orang dungu. Makanya para sahabat terkejut kalau ada orang yang tidak mau. Kata Nabi SAW, kullun nas yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua manusia masuk surga kecuali yang enggak mau. Para sahabat terkejut. Ya Rasulullah, faman ya aba? Ya Rasulullah, apa ada orang yang enggak mau masuk surga? Semua manusia masuk surga kecuali yang enggak mau. Jadi semua masuk surga kecuali yang enggak mau. Ya Rasulullah, apa ada orang yang enggak mau masuk surga? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaati aku masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang menentang aku berarti enggak mau. Lihat, diberikan permisalan yang sangat gamblang oleh Nabi SAW. Siapa yang mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti ajarannya, mengikuti syariatnya, maka dia berarti akan masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang menentang aku, enggak mau mengikuti aku, enggak mau mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasul, berarti dia tidak mau masuk surga. Kalau tidak mau masuk surga, bodoh sekali dia. Tidak mau selamat, bodoh sekali dia. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan la yastaribul aqil anna man du'iya ila ar-rasyad wa zida 'anil fasad wa nuhiya 'an iqtihamil 'adzab wa umira bima fihi salahuhu wa falahuhu wa fawzuhu wa na'imuhu fa'asa an-nasih
wa tawalla an amri rabbih wa qtahama an-nar ala basiratin wattaba'a al-batil wa nabada al-haqq anna hadha laysa lahu maskatun min aqlin. Tidak ragu orang yang berakal, kalau ada seorang yang diajak kepada kelurusan, kebaikan, diajak untuk menghindari kejelekan, dilarang untuk masuk ke dalam azab dan siksaan, diperintahkan untuk sesuatu yang membuat baik dia, diperintahkan untuk sesuatu yang membuat selamat, yang membuat kemenangan dia dan kenikmatan, kemudian dia tidak mau. Asan nasih, menentang sang penasehat dan berpaling dari perintahnya, dari perintah Rabbnya, dan kemudian memaksa masuk ke dalam api dengan terang-terangan, ala basirah, dengan tahu bahwa itu jalan menuju api neraka. Wattaba'al batil, dan mengikuti kebatilan. Wa nabdhil haq, dan membuang kebenaran. Maka tidak ragu, orang yang seperti ini laisa lahu maskatun min aql. Dia tidak memiliki sentuhan akal sedikit pun. Tidak memiliki sedikit pun akal. Walau ittasafa bil makri wal khadi'ah, walaupun disifati bahwa dia membuat makar, rencana-rencana jahat, tipu daya, licik, tetap orang ini asfahas sufaha, sebodoh-bodoh orang bodoh. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, orang yang bodoh tidak mesti orang yang tidak tahu. Kadang dia tahu, tetapi saking bodohnya dia nggak peduli. Siapa yang tidak tahu kalau api itu panas membakar? Siapa yang tidak tahu? Semua tahu. Tetapi kalau ada orang yang sengaja membakar dirinya, maka dia jahil, bodoh. Apakah dia bodoh karena nggak ngerti api membakar? Bukan. Dia tahu ilmu itu, tapi dia nggak peduli saking bodohnya. Dia sengaja membinasakan dirinya. Maka perlu dua hal. Pengetahuan dan kemudian qabul, penerimaan. Tahu dan nerima. Kalau yang tidak mau tahu sama sekali, ini sudah gagal di awal. Diajarkan ilmu, dia tidak mau dengar. Dinasehati dengan 1000 nasihat, dia nggak peduli. Disampaikan kepadanya ayat dan hadis, dia nggak mau mempelajari, nggak mau mendengar, nggak mau memahami. Khalas, sesat dia. Golongan yang berikutnya memahami, tetapi tidak mau mengikuti. Yahudi mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar, tapi kami nggak mau. Kami dengar, kami paham, tapi kami nggak mau. Astagfirullah. Ini lebih jahat dari yang tadi. Yang tadi tersesat, kasihan mereka. Tetapi yang ini maghdubi alaihim, Allah murka pada mereka. Dimurkai mereka ini, dijuluki dengan maghdubi alaihim, karena mereka tahu, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tapi mereka tidak mau mengikutinya. Tahu ini haram, tapi dikerjakan. Tahu ini wajib, tapi nggak mau dikerjakan. Tahu wajib, tapi nggak peduli. Ini khonibin a'azakumullah, sama saja sesatnya, sama saja kafirnya. Qala, dikatakan maka orang yang akil, orang yang berakal, apa yang dia ketahui dari kebenaran, dia pegang kuat-kuat. Apa yang dia ketahui dari kebenaran, dia gigit dengan gerahamnya, tidak sampai lepas. Apa yang dia ketahui dari hak dalam Quran dan Sunnah, dia kerjakan, dia terapkan pada dirinya. Dia tahu ini jalan yang menyelamatkan,
Ini jalan yang menuju surga. Ini yang akan mendapatkan keridhaan Allah. Ini yang akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala balasan kasih sayangnya. Dan Allah akan berikan berlipat kali pahalanya. Dia tahu. Maka dia berpuasa ala ilmin. Dia qiyamul lail, salatul tarawih ala ilmin. Dia bersedekah ala ilmin. Dia membaca Quran ala ilmin, semuanya dengan ilmu bahwa saya sedang mentaati Allah agar mendapatkan keridhaan dari Allah, agar mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala balasannya yaumul qiyamah, agar Allah semakin mencintainya. Ini khonidin azakumullah al-mu'minun yang aqilun, yang dijuluki ulul albab. Kemudian Allah panggil secara khusus. Kalau ayat sebelumnya Allah panggil secara umum, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Sekarang lebih khusus Allah panggil orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang Allah berikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, hadza amra lil mu'minin khassa, hadza amrun lil mu'minina khassa. Ini perintah, panggilan untuk orang beriman secara khusus. Ba'dal amril 'am, setelah diperintahkan dengan perintah yang umum pada seluruh manusia, kemudian sekarang perintah secara khusus untuk orang beriman. Wadzalika annahum humul muntafi'una 'alal haqiqah. Karena sesungguhnya merekalah, hanya orang berimanlah yang akan mengambil manfaat dari perintah-perintah, yang akan mengambil manfaat dari ayat-ayat ini. Bil awamir wan nawahi, dari perintah dan larangan. Bisababi imanihim, karena keimanan yang ada pada mereka. Fa'amarahum bi'akli tayyibati minar rizqi, maka diperintahkan orang beriman untuk memakan makanan yang tayyib dari rizki yang Allah berikan, dan diperintahkan untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan. Bisti'maliha bita'atihi, dengan menggunakannya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan yang baik-baik, kemudian disuruh untuk bersyukur. Bagaimana bersyukurnya? Bersyukurnya adalah manfaatkan yang baik-baik tadi untuk ketaatan pada Allah. Wattaqwa biha ala ma yusal ilaih, dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang akan menyampaikan kepadanya. Fa amarahum bima amara bihil mursalin, berarti yang Allah perintahkan kepada orang beriman persis seperti yang Allah perintahkan kepada para anbiya, para rasul. Apa Allah katakan kepada para rasul? Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Makanlah dari yang baik-baik dan beramallah dengan amalan yang saleh. Makanlah yang baik-baik, makanlah makanan-makanan yang halal, yang tayyib. Wa'malu salihah, dan beramalah dengan amalan yang saleh sebagai tanda syukur. Diberi makan oleh Allah, diberi minum oleh Allah, badan jadi sehat dan kuat, kemudian dipakai untuk maksiat, keterlaluan. Kurang ajar kepada Allah yang memberi rezeki kepadanya. Semestinya dia mendapatkan rezeki dari Allah, dia makan dari rezeki Allah, minum dari rezeki Allah, kemudian dia pakai untuk taat kepada Allah. Dia pakai untuk qiyamul lail. Dia pakai untuk amal saleh. Dia pakai untuk berbuat perbuatan-perbuatan yang baik.
Baru itu namanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasyukru fi hadhihi al-ayah, kata Syekh Sa'di, huwa al-amalu salih. Berarti syukur yang dimaksud dalam ayat ini adalah beramal dengan amalan yang saleh. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang Allah berikan kepada kalian sebagai rezeki, dan kemudian bersyukurlah. Syukurlah. Beramal dengan amalan yang saleh. Kamu memiliki tenaga dan kekuatan dari makanan dan rezeki tadi, kamu pakai untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa huna lam yaqul halalan. Perhatikan di sini tidak menyebutkan tentang halal, menyebutkan dengan thayyibat. Berbeda dengan ayat yang sebelumnya ketika memanggilnya secara umum, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Makanlah halalan thayyiba, mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah dari apa yang ada di muka bumi ini halalan thayyiba. Apa kemarin tafsirnya? Thayyiba yang baik-baik, yang dibolehkan, bukan yang busuk-busuk, bukan bangkai, bukan babi, bukan. Itu mana thayyibat. Tapi apa mana halalan? Diambil dengan cara yang halal. Jangan merampas, jangan merampok, jangan berbuat curang, jangan kamu menipu untuk mendapatkan rezeki tadi. Tetapi di sini kata Syekh Sa'di, lam yaqul halalan, tapi hanya menyebutkan thayyibat karena khusus orang beriman. Orang beriman berpegang dengan syariat. Tidak mungkin akan merampas hak orang lain. Enggak mungkin dia akan mencuri. Enggak mungkin dia akan mengambil sesuatu yang dengan cara yang haram. Tidak. Maka langsung berkata, makanlah makanan yang baik-baik, yang thayyibat. Li'annal mu'min abahallahu lahu thayyibat minar rizqi. Karena orang beriman Allah halalkan baginya yang baik-baik, murni. Wa li'anna imanuhu yuhjizuhu, dan keimanannya menghalangi dia an tanawuli ma laysa lahu. Keimanannya akan menghalangi dia dari mengambil apa yang bukan milik dia. Keimanannya akan menghalangi dia dari mengambil apa yang bukan haknya. Tidak mungkin merampas, merampok, menipu. Tidak mungkin. Ini hukum asalnya. Kecuali kalau orang yang mencampuri imannya dengan kezaliman. Alladzina yalbisuna imanahum bidzulmin. Itu beda lain lagi. Itu beda perkara. Wa qawluhu, dan kemudian dalam ayat ini dikatakan in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kalian benar-benar beribadah kepadanya. Ay fashkuruhu. Bersyukurlah kepadanya kalau kalian beribadah kepadanya. Karena di antara bentuk syukur adalah menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu intinya. Intinya syukur adalah menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, lawannya syukur adalah kufur. Lawannya syukur adalah kufur. Syukur nikmat dan kufur nikmat. Orang yang syukur dengan kenikmatan dari Allah akan mentaati Allah, beribadah kepada Allah. Sedangkan orang yang tidak syukur pada Allah berarti kufur nikmat. Allah yang memberikan rezeki, syukurnya pada berhala. Allah yang memberikan kepada mereka kemampuan-kemampuan sehingga mereka bisa berbuat, tapi justru mereka beribadah pada berhala. Maka orang kafir dikatakan orang-orang yang tidak syukur. Oleh karena itu Allah kaitkan dengan masalah ibadah. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kalian benar-benar beribadah kepadanya, maka bersyukurlah kepadanya. Fadalla ala anna man lam yashkurillah lam ya'budhu wahdahu. Maka ini dalil, siapa yang tidak bersyukur kepada Allah berarti dia tidak beribadah kepada Allah dan tidak mengesahkan Allah dalam ibadah. Kama anna man syakarahu faqad abadahu. Sebagaimana orang yang bersyukur kepada Allah berarti dia menghambakan diri kepada Allah.
Siapa yang bersyukur kepada Allah berarti dia beribadah kepada Allah. Wa ata bima umira bihi, berarti dia mendatangkan apa yang dia diperintahkan dengannya. Ini melaksanakan perintah Allah. Wa yadullu aydan ala anna akla thayyib sababun lil amali salih. Dan juga ayat ini menunjukkan bahwa memakan makanan yang baik-baik menjadi sebab orang mudah beramal saleh. Subhanallah. Hubungannya sangat erat sekali antara makan yang baik-baik dan amalan yang baik-baik. Orang yang makannya babi, akhlaknya lambat laun seperti babi, dayuth, nggak punya rasa cemburu. Demikian pula mereka yang makan makanan yang haram, perangainya berubah menjadi jelek. Sebaliknya orang-orang yang memakan makanan yang thayyib, yang baik-baik, perangainya akan jadi baik. Makanan yang halal, maka akhlaknya akan jadi baik. Perangainya akan jadi baik, sifatnya akan jadi baik. Wal amr bisyukur aqiban ni'am, dan perintah untuk syukur setelah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Ini juga faedah yang penting dari ayat ini. Berarti faedah yang ketiga, perintah untuk bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan. Walaupun riwayatnya dhaif, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, tidak mengapa kita mengucapkan kalimat yang benar. Ini ketika mengucapkan setelah berbuka, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Aku mendapatkan buka ini dari engkau, rizki dari engkau. Karena kalimat-kalimat yang seperti itu a'ammu, lebih umum daripada masalah ibadah-ibadah mahdhah yang tidak boleh kecuali harus begitu. Tetapi kalimat-kalimat yang baik am sifatnya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat ketika mendapatkan rezeki dari Allah, tidak mengapa diucapkan. Kaum muslimin yang saya hormati, ini ala qauli Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Yang jelas asyahid adalah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dhahaba adh-dhama wa btalat al-uruq wa thabata al-ajr insyaallah. Bersyukur. Basah kerongkongan ini. Dengan apa? Dengan rezeki dari Allah. Dengan air yang Allah berikan. Dengan rezeki yang Allah berikan. Apakah setiap orang mendapatkan apa yang kita dapatkan? Belum tentu. Mungkin sekian banyak orang di tempat lain ada yang kelaparan dan kesusahan, tidak mendapatkan rezeki seperti kalian. Bukankah ini mendorong dan mewajibkan kita untuk bersyukur? Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga faedah yang penting dari ayat ini. Kulu minat thayyibat atau min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Walamma dzakara ta'ala ibahat at-thayyibat, dzakara tahrim al-khaba'ith. Dan hikmah Allah Subhanahu wa taala, balaghatul Quran, bagusnya Al-Quran, kalamullah, ucapan Allah, setiap menyebutkan tentang thayyibat, makanlah yang baik-baik, kemudian Allah peringatkan dari yang jelek-jelek. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang kami berikan pada kalian. Banyak thayyibat, banyak. Kemudian diperingatkan dari sebaliknya, jangan makanan yang haram, yang busuk, yang khaba'ith. Allah sebutkan pada ayat berikutnya langsung, innama harrama alaikumul maitah.
Sesungguhnya hanya saja yang diharamkan pada kalian, yang khabith, yang dilarang kalian memakannya, hanya al-maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Disebutkan 4 oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangkai, darah yang memancar, daging babi, dan apa yang dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama menafsirkan bahwa ini ketika turun ayat ini hanya 4. Maka namanya dikatakan harfu hasrin, yang mengurung. Tetapi jangan seperti mereka para pengingkar sunnah menganggap innama harfu hasrin, hanya saja yang diharamkan hanya ini, maka yang lain tidak haram. Sehingga mereka menghalalkan anjing, menghalalkan kucing, menghalalkan dinab. Na'udzubillahi minal jahl. Kita berlindung pada Allah dari kebodohan. Rasulullah SAW yang paling paham tentang ayat Al-Quran. Rasulullah SAW menyatakan tentang haramnya beberapa perkara yang belum disebutkan dalam Al-Quran. Dan beliau menyatakan innama harrama Rasulullah mithla ma harramallah. Sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah seperti apa yang Allah haramkan. Dan itu bukan menyamakan Rasul dengan Allah, bukan. Tetapi menunjukkan bahwa Rasul utusan Allah. Maka ucapannya dari Allah. Innahu la yantiqu 'anil hawa. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Beliau hanya menyampaikan wahyu dari Allah. Adalah wahyu yang tertulis lafzan, yaitu Al-Quran. Dan ada wahyu yang melalui teks dari Rasulullah SAW. Dari ucapan Rasulullah SAW. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, beberapa ahli tafsir menyatakan kalaupun diartikan itu harfu hasrin, hanya saja ketika turunnya. Naam. Bahwa yang diharamkan hanya ini ketika turunnya. Setelah itu ditambah oleh Allah dalam ayat-ayat lain tentang yang lain. Khamr belum ada di sini. Apakah halal? Apalagi? Masih banyak. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, apalagi ketika Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir menyatakan uhilla lakum saydal bahri wa ta'amuhu. Dihalalkan untuk kalian saydal bahri, dan juga apa yang ada dalam lautan. Ternyata ditafsirkan oleh Rasulullah SAW bahwa al-bahr tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Suci airnya dan halal bangkainya. Berarti tadi bangkai ada kekecualian, yaitu bangkai ikan tidak mengapa. Dikecualikan juga dalam hadis yang lain lebih khusus lagi dengan kalimat kata Nabi SAW, uhilla lana maitatan wa daman. Dihalalkan untuk kami 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai adalah as-samak wal jarad, ikan dan belalang atau sejenisnya. Bangkainya halal, tidak perlu pakai disembelih. Kumpulkan saja, kemudian dimasak oleh kalian, selesai. Sedangkan 2 darah, al-kabid wat-tihal. Kita akan bahas lagi insyaallah pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar biidznillah ta'ala. Taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.